Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nur Habibah dengan NIM 22201511159. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang regresi mata kuliah Statistika Pendidikan yang diampu oleh Ibu dosen Cahya Amelia Husna. Langsung saja ke contoh kasusnya, yaitu guru ingin mengetahui pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecah masalah terhadap prestasi belajar siswa di kelas A. Maka guru tersebut menghimpun sampel data minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan masalah atau X3, dan prestasi belajar yaitu dengan Y dengan perolehan sebagai berikut. Datanya sebagai berikut. Berdasarkan data di atas, tentukanlah, yaitu yang pertama, apakah data minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan masalah atau X3, dan prestasi belajar atau Y berdistribusi normal. Untuk menyelesaikannya, langkah pertama yaitu menentukan hipotesis ujinya, yaitu H0 data berdistribusi normal, HA data tidak berdistribusi normal. Yang kedua yaitu taraf signifikansi, alpha yaitu 0,05 atau 5%. Yang ketiga yaitu statistik ujinya menggunakan Shapiro-Wilk. Kriteria uji yaitu jika nilai signifikansi lebih kecil dari alpha, maka HO ditolak. Dan jika nilai signifikansi lebih besar dari alpha, maka HS diterima. Untuk output SPSS-nya, untuk mendapatkannya yaitu kita ke SPSS. Untuk variabel view-nya kita kasih nama X1, X2, X3, Y. Untuk X1-nya yaitu minat, X2-nya yaitu rasa ingin tahu, X3-nya keterampilan, dan Y-nya prestasi. Di sini kita measure-nya scale. Untuk data view-nya saya sudah masukkan di sini. Langsung saja analyze, descriptive statistic, explore. Lanjut, ini udah ke explore minat, rasa ingin tahu, keterampilan, dan prestasi. Langsung saja pilih plot, centang normality plot with test, terus continue, terus oke. Di sini kita udah mendapatkan test of normality. Ini untuk memindahkannya, kita dapat melakukannya dengan klik kanan, copy as, terus pilih image dan tempelkan ke sini. Untuk kesimpulannya yaitu karena nilai signifikansi 0,116 dan 0,657, untuk keterampilan nilai signifikansi yaitu 0,325, dan nilai signifikansinya prestasi yaitu 0,117 lebih besar dari alpha, maka HO diterima. Jadi datanya berdistribusi normal. Untuk penyelesaian yang kedua yaitu soalnya apakah minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan masalah atau X3, dan prestasi belajar atau Y memiliki hubungan yang linear. Langsung saja ke penyelesaiannya, yaitu yang pertama yaitu hipotesis uji. Di sini hipotesis ujinya HO
terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Dan HA tidak terdapat hubungan yang linear antara X1, X2, X3, dan Y. Yang kedua yaitu taraf signifikansi. Alpha adalah 0,05 atau 5%. Statistik ujinya yaitu menggunakan test of linearity, dan kriteria pengujiannya yaitu tolak H0 jika signifikansi lebih kecil dari alfa, dan terima H0 jika nilai signifikansi lebih besar dari alfa. Untuk output SPSS-nya kita mendapatkannya dari sini, yaitu ini datanya sama yang tadi, tidak beda. Terus kita pilih analyze, compare mean, terus mean, terus ini untuk minat X1 kita ekspor ke dependent list, dan rasa ingin tahu ke dependent list, dan keterampilan ke dependent list. Untuk prestasi kita ke layer 1 of 1. Selanjutnya kita pilih option, terus centang test of linearity, centang terus continue. Terus oke. Di sini kita sudah mendapatkan output SPSS-nya. Kita pindah copy as, terus image, terus kembali ke sini dan tempel di sini. Berdasarkan output SPSS tersebut didapatkan nilai signifikan yaitu 0,608 atau X1, 0,645 atau X2, 0,766 atau X3, yang artinya lebih besar dari taraf signifikan yaitu 0,5. Jadi HO diterima. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang linear antara minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, dan keterampilan pemecahan masalah yaitu X atau X3, dan prestasi belajar. Lanjut untuk soal yang ketiga, yaitu apakah terdapat pengaruh yang signifikan antara minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan atau X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Selanjutnya yaitu untuk penyelesaian soal C, yaitu menentukan hipotesis uji. HO tidak ada pengaruh yang signifikan antara minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, keterampilan pemecahan masalah atau X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Dan HA itu ada pengaruh yang signifikan antara minat atau X1, rasa ingin tahu atau X2, dan keterampilan pemecahan masalah atau X3 secara simultan terhadap prestasi belajar Y di kelas A. Yang langkah kedua yaitu statistik ujinya menggunakan regresi linear berganda. Yang ketiga yaitu
taraf signifikansi alfa 0,05 atau 5%. Kriteria ujinya tolak HO jika nilai signifikan lebih kecil dari alfa dan terima HO jika nilai signifikan lebih besar dari alfa. Untuk output SPSS-nya, untuk mendapatkannya yaitu kita masuk ke SPSS, datanya masih sama dari yang tadi. Langsung saja analyze, pilih regression, terus linear. Untuk prestasi dipindah ke dependent, minat ke independent, rasa ingin tahu ke independent, dan keterampilan ke independent. Terus kita klik statistik. Untuk deskriptif kita centang, collinearity diagnostik kita centang, dan ini Durbin-Watson ini kita centang. Langsung saja continue, terus oke. Ini kita dapat output SPSS-nya. Yang pertama itu ini yang digunakan. Kita copy image langsung ke sini. Hubungan variabel tersebut dapat diketahui melalui output model summary. Berdasarkan output model summary diperoleh informasi sebagai berikut, yaitu yang pertama nilai R adalah 0,843, artinya tingkat hubungannya kuat. Dan yang B yaitu nilai R square 0,711, artinya pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Untuk output model ANOVA-nya yaitu yang ini. Ada tidaknya, kesimpulannya yaitu ada tidaknya pengaruh dapat diketahui melalui output model ANOVA. Berdasarkan output model ANOVA diperoleh informasi yaitu nilai signifikan 0,003 ini lebih kecil dari taraf signifikansi alfa yaitu 0,05 atau 5%, maka HO ditolak dan HA diterima. Lanjut output coefficient. Ini outputnya ini. Untuk kesimpulannya yaitu adapun persamaan regresinya dapat diketahui melalui output coefficient. Berdasarkan output tersebut diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut, yaitu Y 42,021 terus 0,474 X1 terus 0,234 X2 dan min 0,184 itu X3. Dari penyelesaian di atas, kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil analisis sampel di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan pemecahan masalah secara simultan terhadap prestasi belajar. Hal tersebut diperkuat oleh tingkat hubungan ketiga variabel tersebut yang kuat dan besar. Kontribusi pengaruh minat, rasa ingin tahu, dan keterampilan terhadap prestasi belajar sebesar 71,1% dan 28,9% dipengaruhi oleh faktor lain. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.